Bro, pernah nggak lo ngerasa stuck banget di umur 20-an? Kerja ada, tapi ngerasa nggak berkembang, ngelakuin banyak hal, tapi nggak puas, insecure ngeliat temen yang lebih sukses, rasanya kayak hidup lo lagi dites banget, ya kan? Nah, lo lagi kena yang namanya quarter life crisis. Tenang, ini bukan akhir dunia, bro. Sebaliknya, ini justru bisa jadi momen paling berharga buat lo bertumbuh. Di video ini, gue bakal kasih tahu lo cara menghadapi quarter life crisis, biar lo nggak lagi ngerasa kayak kehilangan arah. Siap buat dapet pencerahan, bro. Kenali dan terima perasaan lo. Pertama-tama, stop deh buat ngelak. Kadang kita kebiasaan denial, berpura-pura semuanya baik-baik aja, padahal di dalam hati lo lagi kacau, lagi nggak nyaman. Lo ngerasa nggak aman sama diri sendiri, bingung soal arah hidup, bahkan insecure ngelihat teman-teman lo yang kelihatannya lebih sukses atau lebih bahagia. Tapi dengerin ini, bro. Perasaan itu nggak cuma lo yang ngalamin. Hampir semua orang di usia segini ngerasain yang sama. Cuma ada yang berani jujur sama diri sendiri. Ada juga yang malah makin terjebak karena nggak mau ngakuin. Perasaan bingung dan nggak aman itu normal, dan bukan berarti lo gagal atau kurang dari orang lain. Justru, dengan ngakuin perasaan lo, dan gua serius ya, lo tuh lagi ngambil langkah penting buat ngerti diri sendiri. Begitu lo bisa terima dan duduk bareng sama perasaan lo itu, lo baru bisa mulai nanya sama diri sendiri. Sebenarnya, apa sih yang gua mau? Apa yang bikin gua bahagia? Apa hal yang bikin gua merasa hidup gua berarti? Kenali perasaan lo itu kayak buka pintu ke diri sendiri, bro. Lo bisa mulai ngerti kenapa lo ngerasa begitu. Lo bisa pelan-pelan cari tahu apa yang lo cari selama ini. Mungkin lo selama ini ngejar ekspektasi orang lain, bukan tujuan lo sendiri. Mungkin juga lo selama ini ngikutin standar yang bukan punya lo. Jadi mulailah dari sini. Terima dan pahami, karena cuma dengan jujur sama perasaan lo bisa mulai ngarahin hidup lo ke arah yang bener-bener lo inginkan. Jangan bandingin proses lo sama orang lain. Gue tahu banget, bro, rasanya ngelihat temen-temen lo, atau bahkan orang asing di medsos, kayak sukses banget, kelihatan bahagia, punya hidup yang kayaknya sempurna. Mereka udah punya pekerjaan keren, liburan ke tempat-tempat kece, dan foto-foto yang bikin lo mikir, kok hidup gue nggak kayak gitu ya? Tapi coba deh, lo inget satu hal, yang lo lihat itu cuma highlight hidup mereka. Itu cuma potongan-potongan momen yang mereka pilih buat ditunjukin ke dunia. Mereka nggak ngasih lihat bagian-bagian sulitnya, perjuangan yang nggak kelihatan, atau kegagalan yang mungkin mereka alami di balik layar. Jadi kalau lo bandingin diri lo sama mereka, lo sebenarnya lagi bandingin keseluruhan hidup lo sama cuplikan film hidup mereka. Setiap orang punya waktunya sendiri, bro. Ada yang mungkin sukses cepet, ada yang butuh waktu lebih lama. Nggak ada yang salah, dan nggak ada yang harus terburu-buru. Lo nggak telat, dan lo juga nggak harus ngikutin ritme orang lain. Proses lo tuh unik, punya arti sendiri. Mungkin sekarang lo lagi belajar hal-hal yang bikin lo lebih kuat, lebih siap buat sesuatu yang besar di depan sana. Bisa jadi lo lagi dipersiapin buat sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang sesuai sama tujuan hidup lo. Jadi jangan sampai semangat lo drop cuma gara-gara ngelihat perjalanan orang lain yang kelihatannya mulus. Fokus sama perjalanan lo, bro. Percaya sama prosesnya, karena setiap langkah yang lo ambil, besar atau kecil, itu tetap punya arti buat ngebentuk lo jadi versi terbaik lo. Satu-satunya orang yang harus lo kalahin itu bukan orang lain, tapi diri lo sendiri yang kemarin. Buat rencana, tapi jangan terlalu kaku. Gua ngerti, di umur 20-an pasti ada perasaan gua harus sukses sebelum 25. Atau gue harus sudah punya ini itu di umur sekian. Seolah-olah umur lo yang nentuin nilai lo di mata orang lain, ya kan? Tapi coba, slow down dulu. Rencana itu penting, ya. Tapi bikin rencana tuh bukan berarti lo harus ngunci diri lo dalam target yang super kaku. Kadang hidup nggak selalu nurut sama rencana kita, dan itu wajar banget. Justru di momen-momen kayak gini, ketika rencana berubah atau ada halangan, kita bisa nemuin hal-hal baru yang nggak pernah kita sadari sebelumnya. Passion baru, skill baru, atau peluang yang bikin hidup lo makin kaya pengalaman. Bikin rencana tuh kayak nyiapin peta perjalanan. Lo tahu tujuannya, tapi jangan lupa buat kasih ruang di peta itu buat jalan-jalan kecil di sampingnya. Kadang rute utama mungkin tertutup, atau lo malah nemuin rute baru yang lebih seru dan lebih cocok buat lo. Fleksibilitas itu bukan berarti lo nggak serius sama hidup, tapi lo ngasih diri lo kesempatan buat eksplorasi dan adaptasi. Jadi lo bisa banget nentuin langkah-langkah besar yang mau lo capai.
Tapi tetap kasih diri lo kelonggaran buat ngubah arah kalau lo nemuin sesuatu yang lebih sesuai buat lo di tengah jalan. Misalnya, lo mungkin mulai kerja di bidang yang lo suka, tapi ternyata passion lo lebih ke bidang lain. It's okay buat ganti arah, bro. Percaya deh, fleksibilitas ini yang bakal bikin lo nggak cuma survive, tapi juga benar-benar menikmati prosesnya. So, mulai aja dari rencana yang lo rasa bener, tapi jangan terlalu kaku. Karena siapa tahu, di perjalanan nanti, lo justru nemuin sesuatu yang lebih besar dari ekspektasi lo sendiri. Cari support system. Bro, percaya atau enggak, punya temen yang bisa diajak ngobrol soal quarter life crisis tuh ibarat punya harta karun. Nggak ada yang lebih berharga daripada punya seseorang yang mau dengerin, yang nggak langsung ngejudge lo, dan yang bener-bener ngerti apa yang lo rasain. Lo butuh orang yang, pas lo bilang lo lagi bingung soal masa depan atau ngerasa insecure, dia nggak malah bilang, udah, lo mah kebanyakan mikir. Tapi justru bantu lo buat ngelewatin masa-masa susah ini. Mereka bisa jadi temen deket, keluarga, atau bahkan mentor yang lebih senior yang pernah ngerasain apa yang lo alamin. Gua saranin lo mulai bangun support system yang kuat. Temuin orang-orang yang bisa kasih lo perspektif baru atau yang udah pernah melewati fase yang sama. Kadang cuma dengan ngobrol sama mereka aja, lo udah merasa lebih ringan. Mereka bisa kasih insight yang bikin lo sadar kalau lo nggak sendirian. Kalau ada orang lain yang pernah ada di posisi lo dan berhasil ngelewatin masa-masa sulit. Support system ini juga nggak cuma soal temen ngobrol, bro. Lo bisa banget cari komunitas atau grup yang isinya orang-orang yang punya pengalaman serupa. Misalnya, lo bisa join komunitas pengembangan diri, atau grup yang fokusnya buat ngehandle masalah-masalah anak muda di umur 20-an. Tempat kayak gini bisa jadi wadah buat lo dapet saran, cerita, bahkan mungkin temen baru yang relate banget sama perjuangan lo. Ingat, lo nggak harus jalanin ini sendirian. Jangan gengsi buat cari bantuan atau dukungan dari orang lain. Karena kadang, saat lo ngira nggak ada yang ngerti perasaan lo, ternyata ada orang yang justru bisa jadi pendukung paling solid buat lo. Bareng mereka, lo bakal ngerasa lebih kuat buat ngadepin segala tantangan yang ada di depan. Fokus sama pengembangan diri, bukan cuma karir. Bro, gua tahu banget. Quarter life crisis tuh sering bikin kita terjebak di pola pikir, karir gua harus sukses sekarang, atau gua harus dapat gaji gede biar hidup tenang. Tapi sebenarnya, kalau kita fokus cuma di karir dan uang doang, kita jadi gampang lupa sama hal yang paling penting, diri kita sendiri. Gua nggak bilang karir nggak penting. Tapi kalau lo cuma ngejar itu doang, bisa jadi lo malah kehilangan kesempatan buat ngebangun fondasi diri yang lebih kuat. Coba deh, luangkan waktu buat hal-hal yang bener-bener ngasih lo pertumbuhan dari dalam. Misalnya, baca buku yang bisa nambah perspektif lo, ikut workshop yang bikin lo belajar hal-hal baru, olahraga buat bikin badan dan pikiran lebih sehat, atau coba eksplorasi skill baru yang bikin lo merasa lebih hidup. Investasi kayak gini tuh nggak kalah pentingnya dari ngejar karir. Malah, kalau lo terus berkembang, lo jadi lebih siap buat ngadepin tantangan di karir dan hidup dengan rasa pede yang lebih kuat. Gue yakin, begitu lo fokus buat ningkatin kualitas diri, lo bakal ngerasa lebih grounded dan gak gampang goyah sama tekanan luar. Dunia di luar sana nggak selalu ramah, bro. Tapi dengan lo punya modal, berupa mental dan skill yang lo kembangin, lo jadi punya pegangan yang bikin lo lebih stabil dan tenang. Lo jadi nggak gampang kepancing sama kesuksesan instan yang kelihatannya keren, tapi nggak selalu sesuai sama diri lo yang sebenarnya. Jadi daripada cuma mikirin seberapa tinggi lo bisa naik di karir, mending mulai pikirin juga seberapa dalam lo bisa kenal dan kembangin diri lo sendiri. Karena ketika lo udah paham dan nyaman sama diri sendiri, karir atau apapun yang lo kejar bisa jadi lebih meaningful dan sesuai sama tujuan hidup lo. Intinya bro, quarter life crisis tuh bukan akhir dari segalanya, tapi justru bisa jadi awal dari perjalanan buat kenal diri lo yang sebenarnya. Ini momen buat lo cari tahu, apa sih yang bener-bener bikin lo hidup? Apa yang bikin lo semangat bangun pagi? Jadi jalanin pelan-pelan aja ya, nikmatin tiap prosesnya. Semua langkah kecil yang lo ambil sekarang bakal jadi fondasi buat masa depan lo yang lebih solid, lebih kuat, dan tentunya lebih sesuai sama apa yang lo impiin. Kalau lo juga lagi ngalamin quarter life crisis, atau mungkin pernah ngelewatin fase ini, share cerita lo di kolom komentar ya. Siapa tahu pengalaman lo bisa jadi inspirasi atau support buat yang lain. Dan kalau lo ngerasa video ini ngebantu atau nambah perspektif lo,
Jangan lupa pencet tombol like-nya, bro. Subscribe juga biar lo nggak ketinggalan tips-tips seru lainnya. Yuk, kita bangun masa depan kita sama-sama. Satu langkah demi satu langkah. Keep strong, bro.